Larutan dual. Jika di larutan pertama kita belajar tentang konsentrasi, satuan konsentrasi dengan satuan fisis maupun satuan kimia, kemudian pengenceran, kemudian ke koloid ya. Tadi selesai saya menjelaskan koloid. Nah, sekarang larutan 2 kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu ada zat elektrolit dan zat non-elektrolit. Nanti bedanya di mana? Gitu. Kalau di zat elektrolit kita mengenal adanya I ya. Di zat elektrolit kita mengenal adanya I. I itu adalah faktor pengali. Jika dia elektrolit ada I, masih ingat nggak itu? I itu apa? Nah, di zat elektrolit nanti ada I. I itu apa? Itu 1 plus alfa dikali N-1. N-1. Ya, di mana alfa adalah apa? Alfa itu adalah derajat disosiasi. Disosiasi. Gitu. Alfa itu nilainya kurang dari 1. Jika dia elektrolit kuat, dia mendekati 1. Jika dia elektrolit lemah, dia kurang atau mendekati 0. Gitu ya, di bawah 0,5 itu elektrolit lemah. 0,3 itu elektrolit lemah. Nah, kemudian kalau non-elektrolit ya derajat disosiasinya 0. Dia non-elektrolit gitu. Itu pembedanya. Jadi rumusnya nanti sama semua. Rumusnya sama semua. Hanya kalau nanti elektrolit nanti dikalikan I ini. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sifat koligatif itu ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Nanti yang kedua, bisa ada yang join. Nah, nanti yang kedua ada penurunan titik beku. Yang kedua, yang ketiga ada kenaikan titik didih. Yang keempat ada tekanan osmotik. Gitu ya. Tekanan osmosis. Nah, saya mulai dari yang pertama dulu, tentang penurunan tekanan uap. Ada hukum Raoult ya, yang dia menceritakan tentang zat yang non volatil. Volatil adalah mudah menguap. Artinya volatil itu adalah mudah menguap. Jadi kalau non volatil dia tidak mudah menguap. Non volatil tidak mudah menguap ya. Ini artinya non volatil tidak mudah menguap. Banyaknya penurunan tekanan uap sama dengan hasil kali antara fraksi mol dengan tekanan uap murni pelarut murni. Namanya kok larutan itu kan ada zat terlarutnya ya, paham nggak ini? Namanya larutan itu ada zat terlarut. Jadi misalnya tekanan uap dari pelarut murni, jadi benar-benar murni, misalnya air, gitu ya, air murni. Itu tekanan uapnya tertentu, gitu. Tapi ketika sudah ditambahkan zat terlarut dalam air murni itu, sehingga jadi larutan ya, ada zat terlarut,
Nah, maka tekanan uapnya akan menurun, akan mengalami penurunan. Paham? Nah, deltanya, penurunannya itu deltanya ini. Deltanya sama dengan, ini deltanya ini, sama dengan fraksi mol XB. Fraksi mol zat terlarut. Jadi ini fraksi mol. Bisa kalian katakan terlarut gini ya, kalau bingung antara A dan B, dikalikan tekanan uap murni. Kalau kalian bingung antara A dan B, gitu ya, jadi kamu boleh langsung mengatakan terlarut atau pelarut. Jadi saya katakan delta P, penurunannya, delta P sama dengan X terlarut kali tekanan uap murni larutannya, pelarut murni, P0. Gitu, paham ya? Nah, XA plus XB ya, karena saya itu tidak terbiasa menghafalkan A apa B apa. Langsung saja ini bisa saya katakan X terlarut, ya ini X terlarut ditambah X pelarut, namanya fraksi mol kan ini pelajaran minggu lalu. X pelarut ya, sama dengan 1. Fraksi mol itu kan angkanya paling besar 1. Paham ini? Kalian ngafalin 1 aja ini. Karena akan ada rumus yang lain lagi. P sama dengan X pelarut. Nah, hafalkan salah satu saja. Yang ini saja. Yang ini saja. Delta P atau penurunannya sama dengan X terlarut kali tekanan uap murninya. Nah, tekanan uap larutan yang baru gimana? Kan tadi namanya penurunan tekanan uap. Nah, maka tekanan uap larutan itu sudah zat murni ditambah terlarut tadi. Karena penurunan berarti tekanan uap murninya dikurangi delta P. Nah, rumus yang kedua ini kan sudah bukan hafalan lagi ya, itu sudah kalian harus memahami. Tekanan uap itu akan mengalami penurunan ketika ada zat terlarut di dalamnya gitu. Nah, maka P-nya ya ini pelarut murni, yang P0 ini pelarut murni dikurangi penurunannya, kan jadi penurunan tekanan uap. Hafalkan itu saja ya. Paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya rasa tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ini tekanan uap murninya, tekanan larutannya, ini adalah fraksi mol pelarut. Kalau ini pelarut, ini, jadi ini kamu nggak usah hafalkan lagi, yang tadi aja. A ini kan tadi pelarut. Jadi memang ada 2 rumus sih ya. Jadi memang ada 2 rumus sebenarnya, tapi sama saja kalian mau pakai apa. Tadi kan mereka menyebutnya A ini adalah pelarut. Jadi ini rumus lainnya P larutan, ini sudah P larutan sama dengan kalau ini X pelarut ini dikalikan P0-nya. Nah, ini boleh juga, ini langsung P larutan. Kalau tadi yang tadi kan pakainya X terlarut. X terlarut kali P0 itu delta P. Kalau yang tadi delta P sama dengan X terlarut dikalikan P0. Maka P larutannya P0 dikurangi delta P. Nah, terserah sih mau pakai rumus ini. Tapi kalau kamu pakai rumus yang ini, kamu nggak tahu delta P-nya, penurunannya saja berapa gitu. Kalau pakai rumus ini, berarti nanti delta P-nya P0 dikurangi P larutan. P0 ini kurangi ini nanti.
Sama aja sih ya, pakai 2 rumus. Jadi kamu saran saya hafalin salah satu saja, sepaket yang ini, sepaket yang atas ini, atau sepaket yang bawah ini. Yang penting jangan terbalik-balik. Kamu mau pakai X terlarut, apa mau pakai X pelarut? Gitu. Kalau pakai A sama B mesti malah semakin buyar gitu ya. Jadi kamu saran saya pakai X terlarut atau X pelarut. Hafalin sepaket itu. Belum melangkah, selanjutnya ada pertanyaan? Nah, untuk larutan yang tidak ideal itu konsentrasi sama dengan konstanta Henry dikalikan tekanan gasnya. Ini kalau larutan gas ya. Oke. Kalau nggak ada, saya langsung ke sifat koligatif yang kedua, yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau delta TB. Jadi kalau air murni itu titik bekunya, suhu bekunya adalah 0 derajat Celcius, tapi kalau kamu melarutkan gula, gula itu non-elektrolit ya, kamu melarutkan gula, nanti titik bekunya jadi di atas 0 atau di bawah 0? Ayo, Mutiara nih, dijawab. Atau Axel. Di bawah Namanya 0, Bu. Oke, berarti nanti titik bekunya itu nanti kurang atau di bawah titik beku murni. Murni itu saya kasih 0 di atasnya. Paham ya? Oh, ini sudah ada. Ini udah ada nih. Di bawahnya. Nah, delta TB, nah ini tuh saya coret ya. Ini tuh molalitasnya kecil M-nya. Kalau M besar kan molaritas. M besar kan molaritas. Nah, ini pakainya yang M kecil, molalitas. Nah, kalau orangnya itu cedal, kalau anak saya ya, anak saya umur 3 tahun itu belum bisa bilang R gitu ya. Lidahnya belum bisa bilang R, sehingga mau molaritas sama molalitas bilangnya sama, molalitas. Tapi kalian nggak boleh bilangnya sama. Kalian harus tahu, kemarin kan minggu kemarin kalian tahu molalitas itu, kalian mau pakai apa? Kan 1 mol per kilogram pelarut ya. Pengertian molalitas kemarin coba dicek. Molalitas itu pengertiannya 1 mol terlarut per 1 kilogram pelarut. Paham ya ini ya? Maka dulu kamu menghafalkan molalitas itu G itu massa zat terlarutnya dalam gram per mr dikali 1000 per P. Ini pelarut dalam satuan gram, gitu ya. Benar ya? Kemudian kalau ini terlarut dalam satuan gram juga. M-nya M kecil ya, sekali lagi M-nya M kecil. Kb adalah tetapan titik beku molar. Ini rumus ini untuk zat non-elektrolit. Non-elektrolit. Kalau zat elektrolit gimana? Tadi saya bilang, zat elektrolit ini dikalikan apa? I, tadi yang saya bilang. I ya, dikalikan I. Jadi, delta TB sama dengan Kb kali molalitas kali I, di mana I tadi adalah 1 plus alfa kali N minus 1. Gitu. Itu penurunannya. Delta TB rumusnya ini. Nah, titik beku
Larutannya gimana? Berarti kan penurunan. Titik beku murni dikurangi delta TB. Gitu ya. Kalau yang ini kan penalarannya saja. Menurun berarti titik beku larutannya adalah titik beku pelarut murni dikalikan delta, dikurangi delta TB-nya. Oke, saya lanjutkan. Ini contohnya titik beku air 0 derajat Celcius kan titik beku airnya. Nah, diketahui KB air 1,86 KB airnya. Ini sudah mol gula. Di mana oh ini BM-nya ini. 1 mol gula itu sama dengan 342 gram gula. Itu artinya BM-nya dilarutkan dalam 1000 gram air. Gitu. Berapakah titik bekunya? Ini sudah molalitasnya. Kan tadi saya mengajarkan molalitas itu pengertiannya satu. Oh bukan satu. Tapi mol terlarut per 1000 gram pelarut. Atau per 1 kilo pelarut. Kan pengertiannya itu. Nah ini sudah 1 mol per 1000. Sudah. Ini adalah delta TB-nya. TB-nya adalah 0 kurangi 186. Nih kan kurang dari 0 derajat Celcius. Paham ya? Sekarang saya lanjutkan yang kedua sama. Yang ini adalah titik didih. Nah, kenaikan titik didih artinya titik didih terlarut, titik didih larutannya nanti lebih besar dari titik didih pelarut murni. Murni saya lambangkan dengan 0. 0 di atas gitu. Murni saya lambangkan dengan 0 di atas. Sama ini untuk non elektrolit. Kalau untuk yang elektrolit nanti dikalikan I. Nah, ini titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut ya. Berarti nanti titik didih larutannya sama dengan TD0 plus delta TD. Gitu ya. Saya rasa mudah. Ini contohnya. Ini contohnya sama-sama gula. Ini sudah diketahui molalitas. Molalitas itu mol zat terlarut per 1 kilo pelarut. Kalikan KD-nya, ini KD-nya. Maka titik didih larutannya tadi kan kenaikan titik didih. Berarti naik. Maka titik didih pelarut murni ditambah delta TD-nya. Maka di atas 100. Ya, semuanya di atas 100. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir, sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis ini namanya tekanan ya, ini satuannya satuan tekanan. Ini mestinya satuannya nanti terhitung adalah satuan tekanan. Tekanan itu P. Coba kamu cek. P sama dengan MRT. M besar. Molaritas. Molaritas itu satuannya mol per liter. Nah ya, ini berarti mol per liter. M-nya. Kemudian R. R itu ini, lihat. R itu pakainya yang ini. 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. Berarti ini liter ATM per mol Kelvin. Ini R-nya. Ini R-nya, ini M-nya.
Kemudian T-nya harus suhu mutlak. Suhu mutlak itu dalam Kelvin. Nah, kita lihat. Molnya kita coret, liternya kita coret, Kelvinnya kita coret. Maka satuan Pi apa? ATM. Benar ya, berarti ATM adalah satuan dari tekanan. Jadi nanti tekanan osmosis atau simbolnya Pi itu nanti satuannya ATM. Kalian harus tahu ini bahwa M adalah M besar ini, molaritas itu mol per volume. Volumenya dalam liter. Itu untuk non-elektrolit. Kalau elektrolit nanti juga sama, ditambah I. 1 plus alfa kali N min 1. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Nah, sebelum kita tahu elektrolit non-elektrolit ya ini. Semua senyawa ion itu elektrolit kuat. Jadi senyawa ion itu basa. Basa dan asam itu semuanya elektrolit. Kalau asamnya kuat, basanya kuat, yaitu elektrolit kuat. Asamnya lemah, basanya lemah, yaitu elektrolit lemah. Garam juga elektrolit. Nah, yang bukan elektrolit itu yang nggak ada muatannya ini, tidak bermuatan. Jadi yang bukan elektrolit itu ketika dia dilarutkan, dia tidak menghasilkan ion positif maupun ion negatif. Nah, ini yang saya bilang, semua tadi, rumus-rumus ini tadi adalah untuk non-elektrolit. Tapi tadi sudah saya sisipkan bahwa yang elektrolit itu bedanya dikalikan I. I adalah faktor Van Hoff ya. I adalah faktor Van Hoff di mana besarnya adalah 1 plus alfa kali N min 1. Ini saya ulang-ulang. Oh iya, N-nya apa? Tadi nggak ada yang nanya. Kalau alfa derajat disosiasi. Nilainya antara 0 sampai 1 nih. Alfa ini nilainya antara 0 sampai gini. Nah, gini. Alfa itu lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Kalau N itu apa? N adalah jumlah ion yang dihasilkan ketika dia dilarutkan. Misalnya NaCl, kan kalau dilarutkan jadi Na plus Cl minus. Nah ini N-nya sama dengan 2. 1 Na sama 1 Cl, maka 2 jumlahnya. Misalnya Al Cl3, coba. Ini kan ada Al 3 plusnya 1 sama 3 Cl minus. Ini 3, maka N-nya sama dengan 4 untuk AlCl3. Jadi N adalah jumlah ion, entah positif atau negatif, tapi totalnya. Jadi jumlah ion ketika dia dilarutkan, itu adalah N. Nah, ini latihan soal. Ini silahkan kalian kerjakan. Ini PR-nya. Kalian kumpulkan di dalam, nanti saya buatkan room. Nah, ini adalah tugas PR. Ya, PR. Kalian kerjakan 3 soal ini. Silahkan nanti bagi yang nggak bisa bergabung, tolong dikabari ya. Jadi saya setelah pertemuan ini selesai, saya unggah video perkuliahan, saya unggah materi, ini tadi, kemudian saya buatkan room untuk kalian mengumpulkan 3 latihan soal ini. Kalian nanti saya buatkan room untuk mengumpulkan 3 latihan soal ini, 3 nomor. Ya. Kemudian untuk kelas O,
nanti PR-nya untuk saya buatkan persensi ya, saya buatkan persensi. Nah, itu kira-kira adik-adik perkuliahan mereview ya, ini mereview sifat koligatif larutan. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk deadline Wahyu ya. pengumpulannya Wahyu. kapan, Bu? Deadline pengumpulannya sebelum jadwal kalian yang sesungguhnya. Jadi kalau kelas O jadwalnya sementara belum fix ya, tapi pakailah Rabu jam 1, berarti sebelum jam 1. Nanti saya buatkan roomnya. Jadi amannya untuk kelas O ya di Selasa. Untuk kelas O, kelas S, kelas Q hari Selasa. Untuk kelas E hari Rabu. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Saya rasa ini mudah, nggak susah untuk sifat koligatif. Ya, ini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Cukup, Bu. Oke, tadi ada yang telat ya. Yang terlambat nggak apa-apa ya. Jadi nanti yang terlambat maupun yang nggak bisa join nanti disampaikan, tidak masalah. Perkuliahan ini tidak bisa join karena memang tidak sesuai jadwal kalian ya. Yang kelas Q, S, dan E itu nggak bentrok sih ya, sesuai. Tapi kalau kelas O itu saya belum menemukan jadwal. Rabu jam 1 itu saya nggak bisa. Karena Rabu jam 2 saya sendiri ada mengajar di teknik kimia. Gitu ya, saya akhiri kalau nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada? Halo? Nggak ada, Bu. Ada. Untuk sementara tidak, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan untuk materi larutan 1 dan larutan 2. Pertemuan 9 dan 10 sudah selesai, saya jelaskan. Nanti video, materi, maupun tugasnya silahkan disimak, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bagi yang sudah bergabung, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.